Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawdhan wa najah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur sama-sama yang panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada orang yang berbahagianya mantan Nabi kesempatan, kesehatan, taufik dan hidayah kepada kita Bandung, mantan sanggup melaksanakan ibadah, baik ibadah sembahyang juga ibadah puasa yang akan berjalan kalheba Allah yang sangat berbahagianya. Likuni banyak selawat dan salim sama-sama kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama yang mu'tabar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan pernah nepeten sabuh kitab yang menjadi pedoman bagi umat akhir zaman. Kitab pelengkap daripada semua kitab yang pernah Allah turunkan sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, dalam kitab tersebut, kitab yang mulia, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam bulan Ramadan Allah telah pernah menurunkan Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi manusia. Dan dalam Al-Qur'an di situ Allah menyampaikan, Allah nepegah nesampaikan dalam Al-Quran Allah itu semuanya menjadi pedoman hidup manusia, baik itu masalah hukum, masalah kisah, masalah cerita, semuanya merupakan pedoman hidup manusia mulai di masa Rasulullah sampai kiamat dunia. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, salah satu mukjizat yang paling agung, yang paling besar dalam kehidupan Rasulullah adalah Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, jangankan manusia, umat Muhammad yang hidup di masa baginda, di masa adanya Rasulullah, bahkan Al-Quran, mukjizat Al-Quran tersebut bisa kita baca, bisa kita beramal, bisa takalal sampai saahnya menjadi pedoman untuk kehidupan manusia sampai akhir masa. Ini adalah mukjizat Al-Quran. Menyia mukjizat yang lain, menyiakan manusia, menyiakan orang yang udip bak masa Rasulullah yang mungkin hana sempat dikalen. Tapi mia Al-Quran yang di antara segala mukjizat, semua mukjizat yang pernah Allah berikan untuk menguatkan tentang kerasulannya baginda Rasulullah, Al-Quran lah yang paling agung, yang paling besar dan merupakan pedoman. Maka Al-Quran yang Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan, dari langit, dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia, itu merupakan pedoman bagi kitanya. Maka hadirin sedang
jamaah yang berbahagia, salah satu di antara yang dirindukan oleh surga sepanjang masa adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup hina di dunia, dan itu akan merupakan pendamping kita di alam kubur, di akhirat, dan sampai ke surga. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, dalam bulan Ramadan di samping Allah pernah menurunkan Al-Quran, lihat Allah Nabi keistimewaan kepada umat Muhammad dalam bulan Ramadan tentang ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Rasulullah dalam sebuah wate pernah disampaikan kepada sahabat, "Iza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa sufidatil syayatin, wa nada munadi, ya baghil khair halumma, wa ya baghil syarr aksir." Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat, dan itu merupakan juga hadis yang dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang muktabar pun berkata Rasulullah ba'd sahabat, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila masuk bulan Ramadan, dunya malam Minggu, malam Ahad yang kaitamang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah membukakan semua pintu surga yang berada di atas aras Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutupkan semua pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dirantai, dibelenggu semua setan yang ada di dunia. Dan Rasulullah menyampaikan, wa nada munadi, dipanggil oleh yang memanggil, ya baghil khair halumma, wahai yang ingin mengerjakan kebaikan, silahkan kerjakan di dalam bulan Ramadan, perbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Wahai yang ingin mengerjakan kejahatan dalam bulan Ramadan, silahkan tegahkan kejahatan tersebut. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, Allah salah satu tanda cinta kepada umat yang sangat dicintai, umat Nabi Muhammad, nepu mulia umat Muhammad, dikala datang bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka oleh Allah. Walaupun orangnya golomna orang yang tamu dalam surga, tapi nebuka surga tanda nepu mulia, isyarat kepada kemuliaan umat Muhammad, yang nanti surga itu akan disediakan oleh Allah kepada umat-umat muslim, umat Muhammad ataupun umat yang lain. Maka tiap tahun Allah membukakan surga. Tiap tahun dikala datangnya bulan Ramadan, Allah membukakan pintu surga untuk memuliakan umat Muhammad. Begitu juga pintu neraka, Allah mengunci. Walaupun melakukan hana nutup, hana mengunci, hana buka, tapi itu isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya umat Muhammad tidak akan menjadi penghuni neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Dan setan dikala datang bulan Ramadan, Allah membelenggu, neikat, temaipat neikat oleh para ulamanya beda penafsiran, wasufidati syayatin. Ada makna mengikat memang dengan rantai. Nah, ulama yang tafsirkan hadis tersebut bahwa memang malaikat yang merantai para setan, kebelenggu setan baik berkeliaran untuk menggoda umat Muhammad dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Ada ulama yang mentafsirkan makna dibelenggunya setan, di mana dia berada. Ada makna dibelenggu setan dengan dipersempit jalan tempat berjalannya setan. Karena tubuh manusia adalah tubuh yang pernah ditameng oleh setan. Bak nek dasar awai bak Nabi Adam, dikala Allah menciptakan Nabi Adam, iblis itameng ubena urat-urat yang na dalam tubuh Nabi Adam. Maka kepada anak cucu Adam juga setan berjalan di dalam urat-urat yang na dalam tubuh anak Adam tersebut. Inna syaitana la yajri majrad dam.
fadhiqu bisom. Syaitan yang merupakan musuh manusia tetap selalu berjalan di dalam darah-darah manusia, dalam urat-urat manusia. Maka Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan kepada katanya untuk persempit jalan, rantai, belenggu syaitan dalam tubuh manusia, dalam tubuh roti dengan cara berpuasa. Dikala kita kata berpuasa, syaitan yang terbelenggu dalam darah hanjit bergerak untuk membisikkan menuju ke jantung untuk membisikkan kejahatan-kejahatan kepada umat manusia. Hadirin sedang jamaah yang berbahagia, maka Rasulullah sampaikan bahwa dikala syaitan telah dibelenggu, maka Allah memanggil manusia, wahai orang-orang yang ingin melaksanakan kebaikan, silahkan berbuatlah, kerjakanlah kebaikan, karena dalam Ramadan itu sangat banyak balasan, berganda-ganda balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di segi hadis untuk penggemar katanya dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tetapi pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat, ya sahabat, wahai sahabat lung, ya sahabi, inna ummati lam yujazu ma qamu syahr Ramadan. Bahwa sungguh umat lung ente ke Nabi, ada golongan mereka yang tidak dibalaskan apa yang mereka kerjakan di dalam bulan Ramadan. Tidak semua umat Muhammad yang mengerjakan ibadah di bulan Ramadan diberikan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan bahwa ada sekelompok manusia yang setiap hari, setiap malam melakukan ibadah, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tapi Allah tidak akan membalas apa yang dia harapkan. Faqala rajulun, maka bertanya salah seorang sahabat, ya Nabi Allah, ma khadibahum, apa kehinaan mereka sehingga Allah tidak membalas apa yang dia kerjakan dalam bulan Ramadan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intahaka fihi muharaman aw amala sayyi'atan aw syariba khamran aw zana lam yuqbal minhu Ramadan wa la'inahu Allah wa malaikatuh fis samawati ila mislihi minal hauli fa in mata fi ma bainahu wa baina Ramadan falaysa lahu 'indallahi hasanatun. Oleh Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat. Dikala sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kehinaan? Bahkan hanibalah amal kebaikan yang dikerjakan oleh umatmu dikala mereka menyelesaikan bulan Ramadan. Maka Rasulullah menjawab, siapa saja yang berbuka puasa dengan sesuatu yang haram, berbuka puasa dengan sesuatu yang haram, ataupun di bulan Ramadan itu mereka mengerjakan amal sayyi'ah, mengerjakan maksiat kepada Allah, ataupun mereka dalam bulan Ramadan jangankan berpuasa, bahkan mereka syaribah khamran, meminum minuman yang memabukkan, auzana, lebih tinggi lem, berbuat zina di bulan Ramadan, lam yuqbal minhu Ramadan, Allah tidak akan menerima apapun yang mereka kerjakan di bulan Ramadan tersebut. Setelah ibadah yang dikerjakan karena ada maksiat, setelah ibadah tersebut, wala'anahullah wa malaikatuh fis samawat, Allah melaknat mereka, para malaikat di langit dan di bumi semua melaknat mereka hingga ke tahun yang akan datang. Kan sekedar hari yang mereka lakukan maksiat tersebut Allah melaknat mereka, tetapi Allah mengancam melaknat pelaku maksiat di bulan Ramadan dari bulan waktu dia melakukan pekerjaan maksiat tersebut hingga sampai Ramadan tahun depan masih dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Fa in mata fi ma bainahu wa baina Ramadan, maka jika meninggal orang tersebut di antara dia mengerjakan maksiat dan antara Ramadan yang akan datang, walaisa lahu indallahi hasanatun, maka tidak akan dapat
baginya dari sisi Allah kebaikan sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sedang jamaah yang berbahagia. Dalam hadis-hadis yang ditulis dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh guru-guru katanya oleh para mubaligh tentang kelebihan Ramadan, jangan tertipu. Bahkan tentang kelebihan Ramadan memang itu adalah keistimewaan, fadilah, hadiah Allah kepada umat Muhammad. Tapi hati-hati dalam kita mengerjakan ibadah di luar Ramadan. Baik terlena, baik tak fikirnya kala tabuk kata le tabuk ibadat. Ada tabuk maksiat, tabuh-tabuh kahana bupu sit, keng getimang orang kiamat. Nak tabuk ibadat mesti 10 macam. Tabuk maksiat medua boh. Kahana bupu menteng le ibadat. Hati-hati. Allah melaknat pelaku maksiat dalam bulan Ramadan. Karena Allah telah memberi keistimewaan kepada umat Muhammad, maka dikala mereka ingkar terhadap apa yang Allah perintahkan, Allah mengancam. Maka hati-hati. KHI tak jaga Ramadan, HI tak tunaikan semua kelebihan Ramadan dalam bulan Ramadan, baik je gedenya pelaku maksiat. Jaga baik ahwate tak buka puasa yang pertama, gedenya biasa lagi kan. Tak anggap remeh. Tak anggap enteng tentang gedenya dikala berbuka puasa. Asal karena berangkap wajib. Hana tak periksa. Tapi hati-hati dalam melakukan puasa Ramadan, kan tak jaga sesuatu yang membatalkan puasa, kan tak jaga yang membatalkan puasa manteng di kala siang hari. Tapi hati-hati dikala kita ingin berbuka puasa, coba lihat apa yang kita masukkan dalam mulut kita. Apakah benda yang haram atau benda yang halal? Mie tabuk zina yang si gedanya mie na iman dia. Jangankan berzina kadang-kadang tak pelihara tu beruh tabuk maksiat. Tapi yang cukup le kejadian. Kadang-kadang dikala berbuka puasa dengan yang haram. Baik haram innya adapun haram sebabnya. Haram in si memang tak pajuh makanan, cara dipelaku makanan yang tak disajikan baik oleh keluarga, makanan di kedai, makanan di rumah. Dikala dipelaku makanan untuk disiapkan untuk berbuka puasa, caranya salah, caranya menjadi najis, jadi haram makanan tersebut. Tidak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyan yang harus terjaga. Mia terjaga baik batal puasa, tak jaga daripada zina, jaga daripada jib arak. InsyaAllah mia jamu jino di Aceh nyoka ubud 100% orang yang najib arak menteng, baik puasa ataupun di luar puasa. Tapi yang cukup hek tak jaga, yaitu tentang ahwate kita yang tak buka puasa. Nyo hati-hati tat. Tak pajuh makanan di rumah. Urang pegat makanan baik tak biarkan dengan ilmu yang ada. Periksa betul cara disajik ditagui makanan untuk disiapkan kedainya. Orang yang nak pembantu, apakah pembantu sudah punya ilmu cara memasak yang sesuai dengan syariat? Karena baru kita percaya. Mihana hati-hati. Sebab yang le rusak katanya dalam melakukan ibadah, bak tak jaga makanan yang halal, bak tak jaga pakaian yang suci, bak tak jaga musalla yang tak pakai apakah suci yang tak hirah puhana, hinan yang le relah ibadat katanya dalam tak kerjakannya. Bahkan kadang-kadang kusyuk ada gede bak tak sembahyang. Puhan kusyuk tu mai bajai menaji. Puhan kusyuk musalla tak hirah di rumah tu menaji, hirah di pembantu tu menaji. Dajuk pakaian tarah bak laundry nya hati-hati. Mia model laundry yang hana mupum cara pesuci pakaian, yang boleh jadi pakaian wangi, pakaian bersih, tapi pakaian yang dia pakainya bernajis secara syariat. Oleh karena demikian sama-sama kita jaga puasa. Puasa adalah ibadah yang paling layak Nabi pahala oleh Allah, bahkan disembunyikan pahala terbesar di sisi Allah, disembunyikan kepada kitanya. Dan di dalam tak jaga puasanya kita hati-hati, jangan sampai ibadah puasa yang hek tak kerjakan selama sebulan penuh, dikala bertemu dengan Allah, apapun yang telah kita kerjakan tidak diberikan pahala oleh Allah, bahkan na'udzubillah dilaknat oleh Allah dalam bulan Ramadan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أحبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.